Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dahulu sewaktu di sekolah dasar kita diberitahu apa saja tugas-tugas malaikat Allah. Salah satunya tugas malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tapi sekarang masa kenabian telah berakhir. Sejak Rasulullah SAW wafat, tak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa tugas malaikat Jibril sekarang? Berikut ini informasinya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sebagai orang Islam yang beriman, kita tahu bahwa tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Namun sejak Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang meyakini saat ini tak ada lagi tugas malaikat Jibril. Imam As-Suyuti menegaskan bahwa anggapan bahwa malaikat Jibril tak ada lagi tugas dari Allah setelah wafatnya Rasulullah SAW ini tidak benar. Malaikat Jibril alaihissalam tetap turun ke bumi karena malaikat Jibril alaihissalam mengemban tugas lain di samping membawa wahyu. Dan ini penting diketahui oleh kita sebagai umat Islam yang beriman karena menyangkut hajat-hajat kita sehari-hari. Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan untuk mendampingi orang-orang mukmin yang sedang mengalami sakaratul maut dalam keadaan suci. Ia ditugaskan untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami sakaratul maut dalam keadaan suci untuk menghormatinya. Itulah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita agar tidak tidur dalam kondisi junub. Diriwayatkan dari Maimunah binti Sa'ad berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah orang yang sedang junub boleh tidur?" Nabi menjawab, "Saya senang bila seorang yang junub tidur setelah ia berwudu terlebih dahulu, karena saya khawatir bila ia dicabut nyawa, sedang malaikat Jibril tak mau mendatanginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari penjelasan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa malaikat Jibril alaihissalam akan mendatangi kematian orang mukmin yang dalam keadaan suci. Selain itu, masih ada tugas yang diemban malaikat Jibril alaihissalam saat ini. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan untuk memenuhi dan menahan hajat orang-orang yang berdoa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sabit. Dia berkata, "Telah sampai kepadaku riwayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril alaihissalam dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril alaihissalam, 'Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya.' Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, 'Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi. Malaikat Jibril dikenal dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam beberapa uraian kisah Rasulullah, malaikat Jibril alaihissalam pernah menampakkan dirinya kepada Rasulullah dalam wujud aslinya. Postur tubuhnya besar dan memiliki sayap hingga 600 sayap dengan ukuran yang tidak lumrah. Itulah yang dikabarkan Rasulullah saat melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan malaikat Jibril memiliki sifat-sifat yang terkumpul pada dirinya. Ia adalah malaikat yang kuat, perkasa, cerdas, dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran, dengan kemuliaan yang dimilikinya, ia menjadi pemimpin para malaikat yang ditaati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia," sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia," maka penghuni langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika malaikat Jibril menyuruh kepada para malaikat lainnya untuk mencintai seorang hamba, maka malaikat seluruh penghuni langit akan tunduk kepadanya, karena ia adalah pemimpin tertinggi penduduk langit. Sahabat Muslim, demikianlah beberapa tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril serta seluruh malaikat penghuni langit. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.